فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, faidah qala fil Mughni, ada faidah terkait dengan masalah kezaliman merampas tanah itu. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata dalam Al-Mughni, wa ma kana fis syawari'i wat turuqati war rahabat, tanah yang di jalanan, syawari jalanan, wat turuqat sama ya, cuma kalau syari seringnya itu jalan yang besar, kalau turuqat itu jalan yang biasa mungkin kecil-kecil, itu turuqat. War rahabat, rahabat ini tanah-tanah yang lapang. Bainal umron, di antara rumah, kadang di antara rumah ada apa? Ada celah untuk kereta boleh lewat, atau mungkin motorsikal boleh lewat, atau mungkin bicycle boleh lewat dan sebagainya, itu basikal dan sebagainya. Intinya adalah celah-celah yang mungkin dilalui orang. Itu istilahnya rahabat bainal umron, di antara rumah-rumah. Baik, falaisa li ahadin ihya'uh, tidak boleh satu orang pun untuk menghidupkan tanah itu. Maksudnya bagaimana? Yaitu ditanami. Ini tempat lewatnya orang, jangan malah ditanam kangkung. Hal penting nanti orang. Tahu-tahu apa ditumbuhi tanaman-tanaman bunga mawar atau apalagi bunga rafflesia mungkin. Ini tempat kereta berlalu atau motor berlalu, tak boleh. Ini kembali ke tradisi di wilayah situ. Kalau sudah memang jadi tradisi, walaupun tidak disebutkan atau ditulis secara khusus, tradisi manusia adalah apa? Antar rumah kalau memang tidak ada pagar, itu berarti milik bersama istilahnya, boleh dilalui. Maka jangan kita kuasai sendiri lalu kita tanam bayam atau tanam apa, nggak boleh macam itu. Sawa'un kana wasi'an aw dhayyiqan, sama saja jalan tadi atau celah-celah tadi itu luas atau sempit. Ini kalau memang bukan milik pribadi. Kalau milik pribadi terserah, tinggal dikasih batas pagar. Di balik pagar milik saya, di luar pagar itu milik umum atau apa, terserah. Baik. Wa sawa'un dayyaqa 'alan nas bidzalik aw lam yudayyiq, sama saja pelakunya itu membuat penyempitan pada orang-orang dengan perbuatannya tadi atau tidak. Baik. Sama saja, ini mungkin dia punya alasan, ini saya cuma tanam kangkung dengan jarak 1 meter kali 1 meter aja, masih ada sisa, orang masih kereta boleh lewat. Baik, tetap secara syariat itu tak boleh. Selama ini adalah tanah milik umum, maka itu tak boleh kemudian kita kuasai sendiri. Kecuali kalau apa, sudah minta izin kepada pemerintah, ini case-nya lain. Tapi hukum asalnya sesuatu yang milik bersama tidak boleh dikuasai oleh individual, oleh pribadi tertentu. Li'anna dzalika yashtariku fihil muslimin, karena tempat-tempat semacam tadi itu dimiliki secara bersama oleh kaum muslimin. Tidak seperti ucapan sebagian orang, "Baik, ini milik masyarakat, saya juga masyarakat, berarti saya boleh pakai sendiri." Tak boleh. Ini milik bersama, dipakai bersama, tidak boleh lalu dikuasai sendiri. Wa tata'allaqu bihi maslahatuhum, dan kemaslahatan mereka terkait dengan wilayah ini tadi, area ini tadi. Baik, itu milik bersama, maka jangan dikuasai sendiri kecuali setelah minta izin dan sebagainya. Fa asbaha masajidahum, maka ini mirip dengan masjid-masjid kaum muslimin. Jelas masjid kaum muslimin milik bersama, dalam artian apa? Setiap orang boleh untuk duduk sebelah sini atau sebelah sini. Siapa yang lebih dulu sampai duduk di situ, maka dia lebih berhak untuk duduk di situ sampai dia pergi. Sebagaimana dalam hadis yang sahih itu. Tidak boleh kemudian dikuasai oleh pribadi sendiri. Wa yajuzu lirtifaqu bil qu'ud fil wasi'i min dzalik. Tapi apa? Boleh irtifaq, itu apa? Mencari keringanan dengan apa? Duduk di tempat yang luas. Kalau sempit mungkin apa? Mengganggu orang yang hendak berlalu. Tapi kalau tempatnya luas, boleh kita duduk di situ lil baik, untuk jualan. Yang penting bukan dikuasai terus-menerus. Sekitar mungkin apa? 4 jam, 5 jam. Saya duduk sini sekejam aja. Ini pedagang kaki lima kalau di Indonesia bilang. Baik.
Wasyira atau apa sekedar mau beli sesuatu sementara penjualnya mungkin di sebelah situ, tak apa. Intinya apa? Ala wajhin la yudayyiqu ala ahad, dalam bentuk yang tidak membuat sempit orang lain. Adapun kalau itu tempat umum, tahu-tahu kita sembarang parking di situ mau beli, tapi apa? Tapi belinya bukan langsung beli, tapi menawar dulu, menawar selama 10 menit. Rencananya ini saya mau memasuki 10 kedai. Ya, ini akan mengganggu orang. Keretanya itu mengganggu orang. Berarti apa? Tempat parking, cari tempat parking, parkingnya cari tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jangan parking sembarang parking, langsung di tengah jalan menghentikan kereta. Oh, nggak boleh. Baik. Semakin ke tepi itu semakin baik ketika mau menghentikan kereta, jangan langsung di tengah. Kecuali kalau tradisi menunjukkan seperti itu boleh, misalkan itu lain. Intinya tidak sampai mengganggu orang. Wala yadurru bil marrah, dan tidak membahayakan orang yang hendak berlalu, orang yang hendak lewat. Baik, litifaqi ahlil amsar fi jami'il aqsar, karena seluruh penduduk negeri-negeri bersepakat di seluruh waktu. Ini adalah ijma' kaum muslimin ala iqrarin nasi ala zalik, untuk membiarkan orang melakukan itu. Ma'ruf kalau sekedar orang jualan di tepi jalan beberapa jam, yang penting tidak sampai mengganggu orang lain, ini semuanya akan membiarkan. Biasanya akan tak masalah, tak mengganggu, dia duduk di bawah pokok situ, toh kita tidak akan sengaja melanggar pokok dan sebagainya misalkan. Tayyib, min ghairi ingkar, tanpa ada pengingkaran. Alasan yang lain, wali annahu irtifaqun bimubah, dan juga karena semata-mata duduk seperti itu ini mencari keringanan dengan sesuatu yang mubah. Min ghairi idrar, tanpa membahayakan orang lain. Falam yumna, maka yang seperti ini tidak dilarang. Kali jetias, seperti sekedar apa? Melintasi jalan. Ini jalan milik orang, tapi kenapa saya boleh melintasi jalan itu? Tak masalah, tidak membahayakan orang, dan saya perlu. Dan orang lain pun perlu melintasi jalan, sama-sama memanfaatkan jalan itu. Memang jalan dipakai untuk melintas, menyusuri dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, babul musaqati wal muzara'ah, masalah pengairan dan pertanian. Al musaqah ma'khudun min ahammi a'maliha wa hiya suqi. Musaqah itu diambil dari amalan yang paling penting dalam masalah ini, yaitu pengairan. Baik, sebagian membaca suqi, tapi yang lain baca saqi, tak masalah itu, saqiyu. Wahia syar'an, musaqah secara syariat itu apa? Daf'u syajarin liman yasqih, yaitu menyerahkan pohon kepada orang yang akan menyiraminya. Wa ya'malu alaih, dan mengurusinya. Bijuz'in ma'lumin min samarih, dengan bagian buah yang telah diketahui, maksudnya ditentukan. Maklum di sini maksudnya ditentukan. Maksudnya bagaimana? Yaitu kita bilang kepada orang lain, kita sebagai pemilik tanah dan pemilik kebun, ini tanah ini dengan kebunnya saya serahkan pada Anda untuk Anda airi dan Anda urus. Nanti upahnya adalah Anda akan mendapatkan buah sebanyak mungkin 100 kg misalkan, barangkali tergantung kesepakatannya. Baik. Wal muzara'ah ini secara senarnya pertanian, tapi maksudnya adalah apa? Kesepakatan di antara kedua belah pihak dalam masalah pertanian itu. Ma'khudatun minaz zira'ah, diambil dari zira'ah, yaitu penanaman. Wa hiya daf'u ardin, menyerahkan sebidang tanah, liman yazra'uha, untuk orang yang akan menanaminya. Kalau yang tadi, yang pertama itu betul-betul kebun sudah ada, tinggal apa? Diurusi, diairi. Sekarang yang diserahkan adalah tanah. Lalu orang kedua yang akan menanami. Walaupun ada khilaf, nanti benihnya dipikul oleh siapa? Di tangan siapa benihnya itu? Nah, ini tinggal kesepakatannya. Intinya apa? Saya pemilik tanah. Saya kasih amanah untuk menanami tanaman, menanamkan padi atau gandum atau jagung barangkali, kalau mau jagung dan seterusnya.
Baik. Dengan apa? Bijuz'in ma'lum. Dengan bagian yang telah ditentukan, mimma yakhruju minha, dari yang keluar, dari hasil yang keluar dari wilayah situ atau area pertanian itu. Baik, mungkin apa? Nanti Anda akan mendapatkan 100 kg beras atau 100 kg gandum atau mungkin apa? 50 kg jagung misalkan. Tergantung kesepakatan. Baik. Wal musaqatu wal muzara'ah min uqudil musyarakat. Musaqah dan muzara'ah ini termasuk transaksi-transaksi syirkah, yaitu apa? Semacam mudharabah. Tapi mudharabah dalam masalah pertanian di sini. Allati mabnaha al-adlu baina syarikain, yang mana bangunannya itu asasnya adalah keadilan di antara dua rekan persekutuan. Fa inna sahibai syajari wal ard, karena pemilik tanaman seperti dalam kes musaqah dan tanah yaitu seperti kes muzara'ah, ka sahibin nuqud, seperti pemilik duit dalam masalah mudharabah itu. Allati dafa'aha lil mudharibi fit tijarah, yang mana pemilik duit ini akan menyerahkan duitnya itu, menyerahkan dana, menyerahkan modal tadi kepada mudharib. Mudharib itu yang melakukan mudharabah, kepada pelaksananya, kepada pekerjanya. Di dalam perniagaan tadi, biasanya pekerja itu adalah sebagai apa? Kaki tangan. Tapi untuk case ini bukan kaki tangan, tapi apa? Rekan bekerja. Yang ini pembawa modal, yang itu yang melaksanakannya, yang mengelola modal itu. Wal musaqi wal muzari, orang yang melakukan siqayah tadi, melakukan kesepakatan siqayah dan ziraah itu katajir. Baik, yaitu apa? Pelaksananya. Pelaksana musaqah dan pelaksana muzaraah ini adalah seperti peniaganya. Alladzi yattajiru bil mal, yang akan meniagakan harta tadi. Saya pemilik modal, Anda tajirnya, Anda adalah peniaganya yang akan menggunakan modal ini untuk niaga apa misalkan. Fahuma dakhilatani fi abwabil musyarakat, maka dua perkara ini, apa itu tadi? Dohirnya, musaqah dan muzara'ah, sama-sama masuk ke dalam musyarakat, yaitu syirkah, mudharabah. Atau boleh jadi dua-duanya itu yang mana? Musaqah, muzara'ah dan mudharabah itu sendiri masuk dalam pola syirkah. Fal ghunmu bainahuma wal ghurmu alaihima, maka keuntungan dibagi berdua dan kerugian juga dipikul oleh mereka berdua. Ini hukum asalnya, asasnya itu, pelaksananya ada dirinci oleh syariat. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.